dalam tanda kutip Tuhan ambil, Tuhan angkat, sudah tidak bisa lagi diandalkan, tidak bisa lagi diharapkan. Dan tapi yang menarik adalah dikatakan ketika di tahun matinya Raja Uzia, justru Tuhan duduk bertahta di atas tahtanya. Bukankah mungkin hari-hari ini yang sedang kita alami hal yang sama? Yang tadinya bisa kita andalkan, yang tadinya bisa kita harapkan, tiba-tiba Tuhan izinkan itu semua diambil. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di masa-masa sulit seperti ini pun, izinkan Tuhan jadi Tuhan dan bertahta atas kehidupan kita. Amin. Dia mau setiap kita bertobat dan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan yang bisa hanya satu-satunya yang kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Gak ada yang lain. Nah, malam hari ini saya akan sharing sesuatu yang sederhana, yang singkat. Ketika di masa pandemi seperti ini, di kala badai seperti ini, respon apa sih yang Tuhan inginkan? Sikap seperti apa yang harus kita buat? Semua orang, tadi saya katakan, semua orang alami badai yang sama. Mau dia anak Tuhan Yesus, non-Kristen, maaf, ateis sekalipun, penyembah berhala sekalipun, alami kok badai yang sama. Yang membedakan adalah respon kita. Respon kita, itu membedakan. Dan malam hari ini saya mau bagi sesuatu yang sederhana. Salah satu respon kita itu harusnya seperti apa? Matius pasal 10 ayat 22, khususnya bagian yang B. Matius pasal 10 ayat 22, bagian yang B. Dari kata tetapi. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius 10 ayat 22, bagian yang B, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Orang yang bertahan. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Pak, Bu, Saudara, saya kasih judul khotbah sharing saya ketika Pastor Hendy tanya, Pak Yusuf mau sharing apa? Saya kasih judul bertahan dalam badai, bertahan dalam pencobaan. Pak, Bu, Saudara, kata bertahan di sini yang Tuhan Yesus katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang akan selamat. Kata bertahan di sini, terjemahan Alkitab lain, terjemahan lain, dipakai kata yaitu don't quit and be a survivors. Jangan nyerah dan jadilah seorang penyintas. Be a survivors. Kata yang sama dipakai di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata yang sama, kata bertahan, itu adalah kata yang sama, don't quit and be a survivors. Di sini dikatakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang berbahagia bukan orang yang berkelimpahan ternyata, tapi orang yang dalam pencobaan. Dan bagaimana salah satu kuncinya dia bisa dikatakan berbahagia, yaitu dengan bertahan. Don't quit and be a survivors. Yes. Saya ada pengalaman menarik akan kenapa saya bisa timbul sharing ini. Karena ketika awal April yang lalu Tuhan kasih sebuah pengalaman. Ketika masa-masa di rumah saja awal-awal April, tiba-tiba di rumah saya dimulai dari area bagian dapur, area lemari penyimpan makanan, tiba-tiba diserbu oleh pasukan semut. Itu bukan cuma puluhan, bukan cuma belasan, tapi begitu banyak. Saya berpikir, oh mungkin ada, karena itu dekat dengan lemari penyimpan makanan, saya pikir ada kantong makanan yang bocor, sehingga semut berkerubung di situ. Kita keluarin semua isi lemarinya, saya periksa ada kantong makanan yang bocor atau apa, saya keluarin, saya bersihkan. Tapi yang menarik, hari itu selesai di lemari dapur, besoknya timbul di ruang tengah, di ruang keluarga, di ruang nonton TV. Besoknya timbul di tangga. Jadi sepertinya 3-4 hari itu rumah kami seperti diserbu oleh pasukan semut. Muncul di mana-mana. Oh, istri saya mulai sedikit panik. Kok banyak semut ya katanya. Kamu kemarin makan mungkin berantakan atau apa dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, dan saya bukan pemakan gula atau manis. Jadi ya sudah, kita bersihkan, kita ambil obat anti serangga. Masih nggak mempan, kita pakai kapur ajaib itu, kita bersihkan. Tapi ketika di area ruang keluarga, area nonton TV,
ketika saya bersihkan itu, ada yang menarik, semut itu lagi berkerubung dengan begitu banyak. Saya ambil obat serangga, saya semprot di situ. Masih beberapa langsung panik, beberapa lari ke dalam, beberapa lari keluar. Saya lihat masih banyak yang keluar dari sebuah lubang yang kecil. Saya ambil kapur itu, saya taruh di depannya. Tapi yang menarik demikian, karena itu saya lagi nonton TV, jadi saya sambil bisa liatin semut-semut itu. Begitu saya semprot, semut-semut yang panik itu buru-buru cari jalan keluar. Tapi karena mereka panik, mereka cari jalan keluar yang tersingkat. Wah, paling dekat yang ini nih, mereka keluar. Tanpa mereka tahu, di depan situ tempat yang saya semprot dengan obat serangga, dan tempat yang saya kasih kapur ajaib itu. Apa yang terjadi? Begitu mereka panik, mereka cari jalan singkat, mereka keluar, mati semua yang di situ. Sebagian lari ke dalam, ke lubang yang kecil itu. Dan lubang yang kecil itu ternyata saya ketika iklan ini saya tungguin, saya korek-korek, saya gedein lubangnya, saya pikir ini sarangnya, saya mau bersihkan semuanya. Terus semut-semut itu sebagian di dalam. Tapi yang menarik, mereka di dalam bukan cuma diam, tapi ngapain? Mulai bergerak sana, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, cari jalan keluar yang lain. Lama-lama, karena saya lagi seru nonton filmnya, nonton serial TV-nya, saya biarkan. Semut-semut itu lagi berpikir mungkin sudah nggak ada nih, pengganggunya udah nggak ada nih katanya. Jadi mereka mulai keluar, mulai ngintip, dan mereka mulai keluar karena saya lagi nonton TV, mereka mulai cari jalan keluar yang lain. Ketika saya selesai nonton TV, saya lihat tempat itu sudah bersih. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat buat saya, that's why keluar renungan ini. Waktu ketika ada badai, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita panik seperti ini, Tuhan katakan bertahan. Don't quit and be a survivors. Tenang Pak Bu, Saudara. Jangan panik. Jangan cari jalan yang singkat. Tenang, cari Tuhan. Tanya kehendak Tuhan maunya apa. Cari hatinya Tuhan agar kita bisa selaras sama Tuhan. Amin. Tadi saya katakan semut-semut itu. Tiba-tiba Tuhan ingatin saya ketika beberapa tahun lalu Tuhan izinkan saya naik ke puncak gunung gede, naik gunung. Saudara, kalau di sini ada yang suka naik gunung, pernah naik gunung gede di daerah puncak di daerah Jawa Barat situ. Pak Hedi pernah? Wah, dan kali kita naik bareng ya Pak. Saya naik dari jalur Putri, kita nginep di base camp Surya Kencana. Mungkin bareng kali Pak ya, sama kali. Nah, di tengah-tengah itu, ketika saya dalam perjalanan, saya 11 jam, harus bisa ditempuh 7-8 jam, tapi 11 jam non-stop jalan karena kena badai. Di tengah-tengah badai, saya begitu terkuras tenaganya. Sudah 6 jam non-stop jalan, saya terkuras, begitu terkuras. Gede terkenal dengan istilah tanjakan setan. Betul ya Pak Hendy? Dan saudara, kenapa tenaga saya begitu terkuras? Karena makan siang saya buang separuh. Karena makan siangnya kami telat dan itu nyaris basi. Saya buang separuh tanpa saya sadar itu menguras tenaga saya karena perjalanan saya masih jauh. Di tengah-tengah badai, saya sudah begitu terkuras. Kami berenam kala itu. Saya bilang sama teman-teman saya, yuk cari pohon gede, cari pos, cari goa. Saya udah capek banget, udah gak kuat, kaki udah gak kuat melangkah. Saya udah gak kepengen jalan, saya bilang. Ketemu satu pohon gede, saya langsung rebahan di situ. Saya copot carrier saya, beban saya, ransel saya, semua saya copot. Saya udah mau copot sepatu saya. Tiba-tiba teman saya yang memang guide saya, memang dia 30 tahun pengalaman sebagai seorang pendaki profesional, nyamperin saya dan berkata, "Pastor, ayo Pastor, jalan lagi Pastor, ayo Pastor, jalan Pastor." Saya diledekin, saya dibecandain, dikasih makan coklat, dikasih makan permen, dikasih makan pisang. Saya berkata, "Gua gak lapar, gua gak mau makan, gua mau tidur." Saya berkata, udah gak tenaga, udah lemes. Tiba-tiba dipaksa demikian rupa, "Ayo bangun, ayo jalan, ayo jalan." Akhirnya singkat cerita, ya udahlah, saya bilang ya udah jalan, karena dia berkata udah gak jauh. Yang udah gak jauhnya itu 3 jam lagi jalan pakai kaki.
masih jalan 3 jam lagi. Tapi kita jalan akhirnya. Ketika sampai di base camp di Surya Kencana, itu padang Edelweiss semuanya. Ketika saya tiba di situ, teman saya tadi bilang begini, sorry ya Pastor, sorry ya kok tadi di tengah-tengah badai saya ledekin, saya paksa Pastor Yusuf jalan. Karena dia berkata demikian, di tengah-tengah badai, kalau saya tidur, saya diam, itu akan berbahaya buat saya. Saya bisa terkena hipotermia, paparan udara dingin. Jadi saya harus tetap bergerak supaya suhu badan ini tetap panas. Pak, Bu, Saudara, kita sama. Di tengah-tengah badai ini jangan diam, jangan pasrah, tapi tetap bergerak. Tetap bergerak cari Tuhan. Tetap bergerak sungguh-sungguh cari hatinya Tuhan. Saya lihat bagaimana hari-hari ini orang begitu rajin ikut ibadah online, doa online. Ada kesaksian di sini, ada teman-teman dari GB Emporium Fluid, ada teman-teman dari jemaat GB Emporium Fluid cerita sama saya, Pastor, saya jemaat 6 tahun di tempat Pastor, gak pernah 6 tahun, dalam 6 tahun gak pernah sekalipun ikut namanya menara doa, rumah doa, gak pernah. Begitu kena pandemi ini, begitu di rumah saja, rajin tiap hari ikut rumah doa. Bergerak cari Tuhan, bergerak cari hatinya Tuhan. Bergerak juga, saya lihat tiba-tiba ada orang yang mulai bergerak tiba-tiba mulai jadi marketing, makelar of everything. Mendadak jualan masker, mendadak jualan hand sanitizer, mendadak jualan makanan. Buat saya bangga dengan teman-teman itu. Saya posting di sosmed saya beberapa waktu yang lalu. Saya berkata, dukung mereka. Buat saya begitu terharu dan bangga. Saya lihat ibu-ibu, jemaat, teman, pengerja tiba-tiba WA saya, DM Instagram saya, Pastor, mau nggak saya tawarin ini? Sebisa mungkin saya bantu, saya support mereka. Saya posting, saya endorse di IG saya. Why? Buat saya bangga buat mereka. Bapak-bapak yang tadinya pemilik showroom, pemilik toko, tiba-tiba karena WFH mulai berani nawarkan banyak hal, hand sanitizer, makanan. Buat saya bangga dengan mereka. Dan saya berkata, itulah bergerak. Amin. Jangan diam, jangan pasrah. Bergerak. Bergerak juga menabur. Bergerak menolong satu dengan yang lainnya. Begitu banyak orang yang terdampak akan pandemi ini. Bantu mereka. Tolong mereka. Kemarin saya posting di sosmed saya. Kita semua mungkin gak di kapal yang sama, tapi kita semua ada di badai yang sama. Mungkin ada orang yang punya materi lebih. Tadi Pastor Hendy sempat bilang punya simpanan, punya tabungan. Tapi mungkin ada orang-orang yang gak punya sama sekali. Mereka mau diam di rumah saja. Tapi apa daya, kalau mereka gak keluar cari makan, mereka gak dapat beras hari itu. Kalau kita yang punya berlebih, dikasih lebih, kenapa kita nggak membantu bergerak buat mereka? Bergerak, Pak, Bu, Saudara. Diam malah berbahaya. Seorang dokter ortopedi pernah berkata demikian. Kenapa kita perlu bergerak, berjalan itu menyehatkan. Jalan itu menyehatkan. Karena minimal 5.000 sampai 10.000 langkah. Itu akan membuat sendi kita sehat. Ternyata waktu kita bergerak, itu membuat kita sehat. Diam malah mati dan tidak sehat. Jadi dikatakan Tuhan Yesus berkata, bertahan, don't quit and be the survivors. Jangan nyerah. Punya mental be a fighter, not a victim. Yes. Punya mental fighter, don't quit, dikatakan. Saya ingat tadi saya cerita waktu tadi saya naik ke Puncak Gede. Ketika dari base camp kami mau summit attack, kami mau lihat matahari terbit. Kita bangun jam 3 dini hari untuk naik lihat sunrise. Itu masih 4 jam jalan di pagi buta, suhu minus 3 derajat. Semua medannya rocking, medan batu semua. Kalau Pastor Hendy sempat ingat itu. Sebenarnya gelap, nggak lihat apa-apa. Ketika matahari mulai bersinar sedikit, begitu melihat, saya tanya, mana puncaknya? Ditunjuk masih jauh. Sudah, jauh banget, saya berkata. Tapi itu melemahkan mental ternyata.
Dan teman saya yang memang pendaki profesional kasih sebuah tips yang tiba-tiba Tuhan ingetin. Dia berkata demikian, jangan ngelihat puncaknya. Kalau ngelihat puncaknya, kayaknya jauh banget. Medannya batu semua, licin, apalagi habis badai semalam. Tanah semua, bahaya. Tapi dia berkata, jangan lihat ujung puncaknya. Cari pohon terdekat. Bergerak ke pohon terdekat. Waktu tanpa sadar, kita nggak lihat puncaknya, saya cuma lihat, oh itu pohon terdekat, karena medannya licin, batu semua, tanahnya licin karena habis hujan badai. Saya nggak lagi perhatikan puncaknya, saya perhatikan langkah saya cari pohon terdekat. Tanpa sadar dari satu pohon ke pohon yang lain saya bergerak, dan tanpa sadar saya tiba di puncak. Amin. Hari ini mungkin kau lihat, kapan kelarnya nih? Kapan pulihnya nih? Kapan saya bisa seperti dulunya nih? Omsetnya, jualannya, pelayanannya. Kapan? Puncaknya kayak jauh banget. Saya mau berkata malam hari ini mungkin jangan lihat puncak. Cari pohon terdekat. Apa yang bisa kau buat, Pak, Bu, Saudara? Ayo gerak. Bertahan. Bertahan. Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, itu akan dikuatkan dan diteguhkan. So, be a fighter, not a victim. Punya semangat, bergerak sampai ke puncak. Jangan jadi korban. Kenapa mesti gua? Kenapa dulu kemarin gua boros, gua gak punya tabungan? Kenapa gua kayak begini? Jangan mental mengasihani diri. Not a victim, but be a fighter. Yes. Ayat yang terakhir. Mazmur 144 ayat yang pertama. Mazmur 144 ayat yang pertama. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud berkata di sini, terpujilah Tuhan yang mengajar tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Mungkin hari-hari ini di rumah saja, stay at home. Inilah waktunya Tuhan ajar tangan kita bertempur dan jari-jari ini berperang. Amin. Mungkin selama ini kita nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk cari Tuhan lebih lagi. Tapi saya percaya inilah waktu di mana Tuhan sedang melatih tangan kita dan melatih jari kita. Why? Karena selepas ini, maka kita akan siap untuk dilepaskan, meraih sampai ke puncak. Yes. Ada a better person, a better me. Kata orang bahasa Mandarin, Ming Tian Hui Ken Hao. Hari esok akan jauh lebih baik. Hari esok kita nggak tahu perjuangannya, peperangannya seperti apa. That's why Tuhan izinkan kita di rumah saja. Tuhan latih tangan kita berperang. Yes. Dan jari-jari kita untuk bertempur. Siapkan diri Bapak Ibu Saudara. Jangan nyerah. Bertahan. Don't quit. And be the survivors. Yes. Tutup. Saya rindu kita naikkan sebuah pujian. Yuk saya pimpin dalam satu pujian bersama-sama. Boleh bantu iringi saya, kasih saya G, kunci G. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
selama ku hidup. Pegang erat tangan setiap kami ya Tuhan. Engkau alasan kami ada sampai hari ini. Pak, Bu, Saudara, saya cuma mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di IG Live GBI Gansu Lampung malam hari ini. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, don't quit. Be a survivors. Bertahan. Jangan cuma diam, jangan cuma punya mental victim, korban. Be a fighter. Ayo gerak. Gerak cari Tuhan. Gerak sungguh-sungguh doa, pujian, dan penyembahan, baca firman. Lakukan apa yang tanganmu bisa lakukan. Apa yang dijumpai oleh tanganmu, lakukan itu dengan segenap hati. Maka Tuhan akan membuatnya berhasil dan beruntung. Bergerak, memberkati satu dengan yang lainnya. Mereka yang sungguh-sungguh terdampak. Bergerak cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan bawa kita keluar, bahkan sampai kepada puncak kemenangan, puncak terobosan, puncak kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berkati mereka ya Tuhan, Kau yang paling ngerti hidup mereka. Berkati mereka satu demi satu, keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, kami berdoa, dengarkan doa anak-anakmu di seluruh Indonesia yang siang malam berseru, menangis, memohonkan belas kasihan, berdoa menghardik badai ini agar diam dan tenang. Kami percaya doa kami berkuasa, doa orang benar besar kuasanya. Dengarkan doa anak-anak yang mau meminta di dalam satu nama yang berjanji, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus.